Oke guys, balik lagi di channel ini bersama gua Cakra. Ya, balik lagi sesi sharing time. Buat kalian yang mungkin udah subscribe channel ini sebelumnya atau sering ikutin updatean video-video dari channel ini, mungkin sebagian dari kalian bertanya-tanya nih, kenapa sih bang tumben-tumbenan lu rajin banget update video? Atau kenapa sih bang video updatean lu sharing time terus? Jadi gini ya teman-teman ya, gue coba jelasin dulu nih ya. Sebelumnya, ini tuh kebetulan banget gue lagi banyak banget waktu luang. Enggak sih, tepatnya gue lagi nganggur, jadi gue banyak waktu yang gak kepake daripada gue pakai nggak jelas. Jadi gue coba ngelakuin hal-hal produktif seperti misalkan bikin konten, misalkan. Kenapa gue lebih milih sharing time? Karena paling simple dibuatnya. Udah sih, itu doang alasannya. Oke guys, di sesi sharing time kali ini, gue pengen ngebahas tentang YouTube saat ini. Ya, tentang YouTube saat ini. Jadi gini, buat kalian yang sering main di YouTube atau misalkan buat kalian yang sering ikut updatean di YouTube, pasti kalian tahu dong hal apa yang lagi trending dan hal apa yang lagi hangat-hangatnya untuk dibahas kayak gitu loh. Tapi di sini gue jelasin dulu, gue di sini bukan ikut-ikutan untuk ngebahas ini, lagian siapa gue juga ya kan ikut-ikutan bahas hal ini. Belum tentu juga videonya ada yang nonton ya kan, dan mungkin kalian juga nggak peduli pendapat gue. Cuma ya gue pengen upload aja, ya itu kan hak gue, suka-suka gue dong, channel-channel gue, benar nggak sih? Jadi gini-gini. Seperti yang kita tahu, salah satu konten kreator lama di Indonesia, atau menurut gue sih salah satu konten kreator yang menjadi pionir YouTube Indonesia ya, Skinny Indonesia 24 memutuskan untuk mundur dari YouTube. Pada tanggal 24 Juni 2021 mereka memutuskan untuk mundur dari YouTube ya. Tapi gini loh, gue bukannya pengen manjat atau pengen naik dari topik ini, enggak. Cuma apapun reasonnya mereka gitu loh, apapun reasonnya Skinny Indonesia 24 mundur dari YouTube, apapun itu reasonnya mereka, gue secara pribadi dan ngajakin kalian semua juga tentunya mari kita doain aja bahwa keputusan mereka adalah keputusan yang terbaik dan keputusan yang tepat gitu loh. Apapun reason mereka, gue yakin 100% bahwa mereka sudah punya alasan yang kuat dan memikirkan ini secara matang-matang. Selepas jadi atau tidaknya mereka nanti mundur dari YouTube, ya pokoknya gue cuma bisa doain yang terbaik. Tapi yang pengen gue bahas adalah bukan tentang mundurnya Skinny Indonesia 24 dari YouTube, melainkan salah satu hal yang sempat mereka singgung, alasan mereka juga kenapa mereka mundur dari YouTube, yaitu sistem yang ada di YouTube. Oke? Kenapa gue berani menyuarakan hal ini sekarang gitu loh? Apa hal yang trigger gue untuk berani bikin konten ini adalah karena sebenarnya gue udah ngerasain keresahan ini sejak lama, gue udah ngerasain lama banget, dan gue nggak pernah menyuarakannya karena gue berpikir cuma gue doang yang berpikir hal tentang hal ini gitu loh, atau berpikir kayak yang mungkin cuma gue doang yang ngerasain. Tapi sampai akhirnya gue lihat video Skinny Indonesia 24 memutuskan untuk mundur, gue ngeliat podcastnya mereka di Om Deddy segala macam, gue ngeliat kayak yang ternyata yang gue pikirin dan yang gue rasain mereka pun juga merasakan hal yang sama. Salah satu konten kreator lama pun merasakan hal yang sama. Disitulah hal yang memicu gue atau men-trigger gue untuk akhirnya berani berbicara saat ini gitu loh. Jadi gini nih teman-teman, gue join di YouTube tuh tahun 2013 ya, lebih tepatnya buat akun di YouTube itu tahun 2013. Jadi pada tahun 2013 gue pernah kerja sama, ikut project di KTKS Kota Denpasar. Gue ikut project bikin film, ikut projectnya mereka itu bikin film, join di film tersebut. Filmnya itu adalah film dokumenter ya, yang film dokumenter dengan judul Widya Jemari Jiwa Kumenari. Film itu dibuat untuk mengapresiasi teman-teman kita yang mengalami disabilitas kayak gitu. Nah saat itu film itu cuma dibuat tapi di platformnya itu cuma bentuk kepingan digital DVD ya. Jadi cuma bisa yang nonton cuma orang yang bisa beli DVD-nya itu aja. Jadi yang bisa nonton cuma orang-orang yang punya DVD-nya, kasarnya seperti itulah kayak gitu. Nah, sedangkan gue posisinya saat itu berpikir kayak gimana caranya semua orang bisa menikmati hasil film ini atau karya ini dan bisa menginspirasi orang banyak kayak gitu. Di tahun 2013 platform yang terpikirkan dalam benak gue dan platform untuk video saat itu ya cuma YouTube doang. Jadi gue buat akun YouTube, gue minta izin Pemprov dari Kota Denpasar. Abis itu ya udah, gue upload videonya. Abis itu udah, gue nggak pernah buka-buka YouTube lagi segala macam. Di tahun 2016 gue lagi aktif di sosial media lain. Gue lihat di salah satu timeline di line gue itu ada video Reza Arab Octavian lagi main game Cat Mario ya, Cat Mario atau Mario Cat gitu kalau nggak salah, Cat Mario. Karena gue penasaran, akhirnya gue buka di YouTube, gue searching di YouTube, akhirnya gue lihat semua video-videonya dia.
Di situ gue tahu jadi banyak content creator kayak Scene Indonesia 24, Tim Tuan, Kamia Project, Agung Hapsa segala macam. Ya gue jadi tahu yang namanya Chandra Leo segala macam, Tommy Lim dan segala macam itu gue jadi tahu semuanya konten kreator yang ada pada saat itu gitu. Saat itu mereka sering kayak bikin konten yang out of the box, yang sesuatu yang berbeda dengan yang ada di televisi nasional. Ya kan kalau misalkan kalau acara televisi ya monoton itu doang, apalagi semenjak kartun udah nggak ada, menurut gue udah nggak seru televisi ya. Terus di YouTube menghasilkan sesuatu tontonan yang berbeda. Jadi ya gue lebih banyak main di YouTube. Mereka kolaborasi segala macam, mereka buat karya. Di situ gue berpikir kayak yang, oh ternyata YouTube itu sebuah platform yang menyediakan tempat buat para content creator atau para orang yang ingin berkarya, bahwa dengan lo mengupload video lo di YouTube, karya lo bisa dilihat orang lain. Itulah menurut gue terbentuknya YouTube Indonesia saat itu. Dan akhirnya itulah yang men-trigger gue di tahun 2017 untuk ngembangin channel gue. Di tahun 2017 sebenarnya gue udah lupa akun dan password dari channel ini, tapi gue otak-atik ya alhamdulillah masih bisa balik, dan gue mulai berusaha ngembangin channel gue, meskipun sampai saat ini sebenarnya belum jelas kontennya apa. Kadang gue masih bikin vlog, kadang gue bikin challenge, kadang gue bikin tentang puisi, kadang gue bikin tentang gaming, terus kadang gue bikin ke sharing. Emang masih belum jelas, tapi kayak gue punya reason personalnya. Dan dari situ gue yakin saat itu konten-konten kreator lama tuh pengen seperti itu, maksudnya kayak gini loh, mereka emang terkenal, mereka itu emang terlihat, tapi karena karyanya mereka. Dan itu yang gue inginkan saat itu, jujur, to be honest, gue pengen seperti itu. Gue pengen berkarya, gue pengen karya gue dilihat, dan kalaupun ada orang yang kenal gue atau tahu gue, ya karena karya gue dan hasil apa yang udah gue buat, kayak gitu loh. Nah itu adalah alasan gue untuk join ke dalam YouTube, meskipun gue belum bisa fokus sampai saat ini secara 100%. Nah kendalanya adalah posisinya di yang gue rasain sebagai salah satu penikmat YouTube juga di tahun 2018. Di tahun 2018 menurut gue YouTube Indonesia itu udah mulai kehilangan jati dirinya. Konten-kontennya sudah mulai apa ya, bisa dibilang kurang berfaedah ya, mungkin kasarnya seperti itu. Dan di tahun 2020 ini yang paling berasa banget, konten udah mulai makin gak jelas, isinya giveaway, dan emang benar mulai masuknya figur-figur besar ke dalam YouTube, mulai masuknya artis-artis tanah air ke dalam YouTube ya. Sebenarnya sah-sah aja sih, nggak masalah kayak gitu loh. Cuma ya impactnya apa? Impactnya itu kayak gini. Mungkin sebagian besar dari mereka join ke YouTube adalah karena kalau di TV itu kan ada standarisasi yang mereka harus ikuti. Kalau di YouTube mungkin mereka bisa bebas mengekspresikan diri mereka tanpa harus terpatok dengan standarisasi televisi kayak gitu loh. Jadi mereka bisa menjadi diri mereka sendiri di YouTube. Mungkin sebagian dari mereka ada yang seperti itu. Tapi mungkin juga sebagian dari mereka berpikir bahwa YouTube adalah peluang bisnis, ladang basah, karena kita udah masuk era digital ya, nggak bisa dipungkiri juga, kita harus ikut maju dengan perkembangan teknologi. Mungkin mereka ngeliatnya sebagian kayak, karena ini gue alamin ya, maksudnya gue aja yang bukan artis, yang bukan siapa-siapa, teman-teman gue kadang kayak berpikir, Cak, YouTube lo subscribernya udah lumayan ya, udah bisa ngasilin AdSense, udah, kenapa lo nggak fokusin YouTube aja, lo gini. Kebanyakan orang tuh berpikir dengan lu upload video di YouTube itu bisa ngasilin duit. Dan mungkin cara ini nggak efektif buat gue ya, sebagai seseorang yang bukan siapa-siapa, tapi buat mereka yang figur-figur besar seperti artis segala macam, cara ini menurut gue cara yang efektif. Kenapa? Karena mereka artis, mereka punya nama, mereka terkenal, banyak orang yang pengen tahu kehidupan mereka. Kalau di televisi itu masuk ke acara infotainment, kayak masuk ke rumahnya mereka, terus berkunjung acara mereka apa, kegiatan mereka apa, itu adalah konten televisi, dan itu dipindahkan ke YouTube. Nggak tahu kalian sadar apa nggak, tapi itu dipindahin ke YouTube. Kayak tawar-tawaran mobil, tawar-tawaran tas, segala macam. Itu kan hal-hal yang seperti yang ada di infotainment di televisi, dan itu dimasukkan ke dalam YouTube. Dan karena mereka udah terkenal, punya nama segala macam, ya mereka tinggal upload video aja, nggak penting kontennya apa, yang nonton pasti ada, dan itu jadi duit. Ya buat orang yang mau lihat peluang bisnis ya tinggal gitu aja, lu tinggal upload video, yang gue udah terkenal, yang nonton pasti banyak, ya jadi duit. Dan itu bener, YouTube yang awalnya menjadi platform untuk para content creator, sekarang content creator kehilangan spotlightnya. Karena apa? Gak semua content creator, maksudnya gini, kalau content creator lama dengan hasil video-video yang sekarang mereka bisa buat segala macam, itu wajar, itu fair, karena itu hasil perjuangan mereka selama ini, hasil mereka belajar bertahun-tahun selama berada di YouTube. Cuma untuk konten-konten kreator lain yang masih keterbatasan media segala macam atau alat-alat, gak usah jauh-jauh, contoh gue pribadi,
entah kalian sadar atau enggak kayak gitu loh. Hampir 100% seluruh konten yang ada di channel gue selain 2 konten Widya Jemari Jiwa Kemenarik dan What I See Short Movie, selain 2 video itu, semua konten yang ada di channel gue, dari proses perekaman, editing, bikin thumbnail, upload, itu semua gue lakuin sendiri, bener-bener sendiri tanpa adanya tim. Gue lakuin sendiri secara personal, dan itu gue lakuin semua dari handphone. Gue ngedit, ngerekamnya pakai handphone, ngedit videonya pakai handphone, abis itu bikin thumbnailnya di handphone, uploadnya dari handphone. Makanya mungkin video yang gue kasih ke kalian masih belum maksimal, dari segi efek-efeknya masih standar-standar aja, biasa-biasa aja ya. Reasonnya karena itu, karena keterbatasannya alat-alat dan media. Gue nggak pernah pakai sama sekali pakai PC untuk ngedit, dan semuanya benar-benar lewat handphone dan gue lakuin secara pribadi sendiri kayak gitu. Kalau yang film Widya Jemari Jiwa Kemenarik itu emang ada timnya, dan itu emang gue cuma ngupload file kontennya doang, file filmnya aja, karena waktu itu kan filmnya udah jadi dalam bentuk DVD kayak gitu loh. Kalau yang What I See Short Movie itu gue benar-benar bikin sama tim, dari skrip, sutradara, main, itu gue sendiri, ada tim produksinya, habis itu ada editor, ada kameramen segala macam, ada lighting, habis itu ada makeup artist segala macam, bla 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 bla. Tapi ya, tim itu kan namanya Kebun Ide Production. Nah, Kebun Ide Production itu dan itu kerjasama sama Cameo Project. Kebun Ide Production dan Cameo Project itu nggak ada satu orang pun yang dibayar sepeser pun. Nggak ada satupun dari kita yang dibayar sepeser pun. Bahkan untuk produksinya kita ngeluarin biaya sendiri secara pribadi, nggak ada sponsor, nggak ada apapun. Kita ngeluarin biaya sendiri pribadi kurang lebih hampir sejutaan lebih, ya, $1.500.000 lebih lah intinya. Dan itu makan waktu 2 hari syuting, berminggu-minggu persiapan, prepare, survei lokasi dan segala macam. Dan itu nggak ada yang dibayar dan kita ngeluarin biaya sendiri. Karena gini loh, tujuan kita bikin konten itu, bikin karya itu bukan untuk terkenal, bukan apa, karena kita punya ide, kita punya kreativitas, kita tuangin, kita pengen tuangkan dalam bentuk visual, ya. Pengen kita tuangkan dalam bentuk visual, dan kita akhirnya bikin tim dan kita kerjain hal itu. Itu pun hasilnya belum jadi 100%. Hasilnya cuma jadi 70% karena ada 12 scene dalam film itu yang nggak ke-tag karena ada kendala secara spiritual, ya. Ada kita syuting sampai jam 1 pagi saat itu di lokasi yang benar-benar emang angker, kasarnya seperti itu. Dan demi menjaga keamanan semua tim dan krunya, akhirnya ya kita hanya bisa memaksimalkan yang bisa kita maksimalkan gitu loh. Dan itu adalah salah satu karya pertama gue dengan teman-teman gue, ya, Kebun Ide Production dan Cameo Project. Dan itu nggak ada satupun yang dibayar, dan kita benar-benar effort, waktu, spend money, financial segala macam itu benar-benar kita lakuin sendiri. Dan udah 2 tahun video itu diupload dan itu cuma dapat 700 view. Selepas itu bagus atau jelek konten itu berhasil atau tidak, cuma itu adalah salah satu karya kita yang kita lakukan dengan benar-benar, dengan effort kita, benar-benar kita lakuin semaksimal mungkin kayak gitu loh. Nah, kasarnya itu kan pelajaran pertama ya buat gue sama teman-teman. Gue pengen kita pengen terus berkarya dan ngembangin lagi dan belajar terus sampai hasilnya bisa lebih baik. Nah, cuma sekarang gimana kita mau belajar kalau misalkan spotlightnya aja sekarang udah keambil, ketutupan sama figur-figur besar. Karena kalau dulu ya, seseorang dilihat dulu dari kontennya, dari karyanya. Kalau karyanya bagus, kontennya bagus, orang itu akan dikenal. Tapi kalau sekarang kalau orangnya udah dikenal, gak masalah sama kontennya, menurut gue pribadi, ya. Jadi ya nggak masalah kontennya isinya apa, mau beli mobil tawar-tawar, mau beli ikan cupang, atau mau ngeliat review meja atau segala macam, atau mau kayak yang giveaway segala macam, nggak masalah kontennya apa, tapi siapa orangnya. Jadi sebenarnya ini bukan masalah tentang semua content creator only atau tentang artis-artis atau figur-figur besar yang masuk ke YouTube. Emang ini jadi beberapa faktor ya, entah small creator yang punya banyak ide tapi keterbatasan oleh media dan alat-alat, ditambah adanya figur-figur besar, artis-artis yang udah punya terkenal, yang udah punya nama masuk ke YouTube, iya kan. Tapi sebenarnya salah satu faktor lainnya itu tanpa kalian sadari sebenarnya adalah diri kalian sendiri, tanpa kalian sadari loh ya. Karena kenapa? Yang membawa perkembangan YouTube Indonesia sampai ke sekarang, yang membawa perkembangan konten-konten YouTube yang ada di Indonesia sampai sekarang, sebenarnya salah satu faktornya itu termasuk kalian sendiri. Kalian sendiri adalah salah satu yang membawa YouTube ke arah yang sekarang tanpa kalian sadari. Karena mungkin sebagian besar dari kalian sekarang udah nggak penting lagi apa isi kontennya
yang penting siapa orangnya. Paling gitu aja dulu. Kalau ada salah kata mohon maaf. Thank you for watching.